Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam dan Takmir bersama seluruh jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kita persembahkan untuk Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai saat ini terus menerus tak pernah putus memberikan banyak nikmat untuk kita sehingga tak sanggup kita menghitung. Namun Allah berjanji bagi yang mau bersyukur nikmat ditambah lagi. Bahkan bagi yang mau bersyukur ada balasan lebih dahsyat di akhirat, yaitu surga dengan segala kenikmatannya, kekal abadi kita di dalamnya. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ternyata yang pandai bersyukur itu tak banyak. Yang banyak itu yang tak pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Kemudian kita perbanyak salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Dan dengan banyak bersolawat, semoga kita nanti bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semua jemaah dan keluarga sehat-sehat selalu dan selalu hendaknya dalam lindungan Allah Ta'ala. Namun kalau ada yang sakit, berat, ringan, dirawat, tak dirawat, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau belum sembuh Pak Ustaz, sabarlah. Karena sakit itu menggugurkan kesalahan. Sakit itu dapat menghapuskan dosa.
Kemudian orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia, entah itu orang tua, suami, istri, anak, abang, adik. Semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburan mereka selapang-lapangnya. Semoga kuburan mereka itu indah, seindah taman surga. Diterima oleh Allah amal ibadah mereka, diampuni dosa-dosa mereka. Dan kita yang masih hidup ini, semoga nanti meninggal husnul khatimah. Di akhirat, semoga Allah berkenan mempertemukan kita kembali dengan keluarga kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita dengan mengharapkan kemudahan dari Allah Ta'ala menyambung kaji kita tentang tazkiyatun nafs. Kita sampai pada pembahasan sarana-sarana yang Allah sediakan untuk membersihkan jiwa kita. InsyaAllah jemaah masih ingat, di antaranya wudu, salat, itu sudah kita bahas. Kemudian mengingat kematian, kemudian mencintai Nabi Muhammad SAW, termasuk juga sarana untuk membersihkan jiwa kita yaitu banyak-banyak berzikir. Termasuk juga sarana untuk membersihkan jiwa kita yang kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu membaca Al-Quran. Kita ulang sedikit dalilnya. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dalam ayat ini Allah sebutkan Al-Quran itu diturunkan untuk obat. Nah, kita sudah sampaikan obat yang dimaksud di sini obat hati. Ternyata juga Al-Quran dapat mengobat penyakit fisik kita. Kemudian dalil dalam hadis yaitu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Sesungguhnya kata baginda Rasulullah SAW, hati ini dapat berkarat seperti besi yang dapat berkarat bila mana ditimpa oleh air. Maka bertanyalah para sahabat, qalu ya Rasulullah, wa ma jilauha? Bagaimana cara membersihkan karat hati ya Rasulullah? Tilawatul Quran. Cara membersihkan karat hati yaitu membaca Al-Quran. Nah, semakin sering Al-Quran dibaca, semakin sehat hati. Allah yang bilang, semakin sering baca Quran, maka akan semakin bersih hati. Karat yang lengket itu akan tanggal. Begitu kata baginda Rasulullah SAW. Dan itu telah banyak bukti, di antaranya kisah yang telah kita sampaikan, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia, maka langkah-langkahnya agar Al-Quran itu benar
Jadi katanya bacalah itu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau yang kedua, sebaiknya di dalam membaca Al-Quran itu ada nilai seni, ketilawatan. Nah, di antara yang dua ini mana yang lebih dahulu kita gunakan secara berurutan? Karena begini, dalam prakteknya kita pernah mendengar saking lebih mengutamakan seni, tajwid dikalahkan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya mana sebenarnya yang lebih didahulukan, tajwid kah atau seni? Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua kaitan dengan tadabbur. Kalau seorang imam sudah memahami atau ingin mempraktekkan yang dua ini, tajwid yang benar, kemudian seninya juga bagus, kemudian ayat yang dibaca ini apakah atau mana yang lebih baik? Karena kita kan di dalam membaca Al-Quran itu tidak ditentukan Allah kalau jadi imam bacalah ayat-ayat tertentu. Dan di dalam praktek kita melihat ada imam yang membaca ayat itu kadang-kadang kaitannya dengan tadabbur itu kita merasa dalam hati kita ini kurang apa ya, kurang enak gitu. Contoh ini ayat yang berkenaan dengan pernikahan, ayat yang berkenaan dengan haid, kalau itu dibaca kemudian kita memahami maknanya, rasanya kurang seret dalam hati kita. Contoh namanya dibaca ayat fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulsa wa ruba, jika enak nikahilah oleh perempuan itu buat 3 atau 4, atau yang berkenaan dengan haid. Jadi asosiasi ini mengganggu gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagaimana apa yang dinamakan ya boleh saja itu aja, tapi bagi jamaah atau makmum yang memahami makna ayat yang baca itu sesuai dengan tadabbur tadi, katanya kurang tahu. Barangkali ini perlu juga dijelaskan mana yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa rattilil Qur'ana tartila. Jadi Allah Taala perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran itu dengan hati. Tartil makna di sini kalau sebenarnya itu tajwid. Tartil di sini itu yang disebut tajwid. Apa itu? Sifatul huruf. Tajwidnya panjang pendeknya, kaum muslimin, segala macam hukum yang berkaitan dengan tajwid itu yang paling utama. Baru setelah itu seninya. Yang terbalik. Karena kalau orang kaum muslimin bagus tajwidnya, bagus dalam bacanya, jika kita contohkan kepada hafalan, lalu dia menghafal, maka nanti hafalannya akan bagus. Kalau berawal dari tajwidnya. Tapi kalau ada orang menghafal dulu lalu tajwid, itu payah nanti memperbaiki. Mengikut tajwid itu kepada hafalannya. Saya ulangi, jadi orang kalau menghafal dulu baru tajwid, itu payah nanti memperbaiki tajwid. Begitu juga kalau orang memperbaiki seninya dulu, nanti memperbaiki tajwidnya agak susah. Tajwid dulu. Taktil itu maksudnya tajwid. Bagaimana cara menyebut? Nanti kalau tak pas tajwidnya itu untuk menghafal, maka kaum muslimat akan mudah. Untuk tidak untuk seni bacanya itu akan mudah. Jadi yang diutamakan tajwid. Ada hadis Nabi. Nabi menyuruh kita hias Al-Quran itu dengan keindahan suara. Kata Nabi Muhammad SAW. Berapa makin indah suara akan semakin masuk ke dalam hati.
hati, tetapi berawal daripada mempelajari tentang tajwid, barulah kepada seni, baru kepada irama. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara pribadi. Kemudian pertanyaan yang berikut, betul yang disampaikan oleh guru kita Pak David, Pak Haji David. Bapak Ibu jemaah, Nabi itu pernah salat. Ini kalau tak salah pernah saya sampaikan pertemuan berapa. Nabi itu pernah salat malam. Ingat ya, sama saya waktu bulan apa itu. Nabi membaca dalam salat malamnya satu ayat. Satu ayat. Apa yang dibaca oleh Nabi? Surah Al-Maidah 88 kalau silakan. Apa bunyi ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir Nabi baca ayat itu sambil nangis. Tumpah air mata Nabi malam itu. Kok nangis Nabi? Karena ayat itu bercerita tentang Nabi, makanya Nabi kalau salat, contoh salat qabliyah subuh. Nabi suruhkan sunnahnya al-kafirun sama al-ikhlas. Al-kafirun sama al-ikhlas. Kenapa al-kafirun? Di pagi baru ini. Jadi ketika pagi itu iman kita mesti kuat. Kita mesti semangat. Sampai sore aku tidak akan kompromi dengan kemusyrikan. Aku tetap akan menjadi hamba Allah yang kuat beribadah. Itu pagi-pagi juga kita ikrarkan. Itu makanya kenapa dibaca al-kafir. Karena itu bicara tentang tauhid kita, bicara tentang iman. Akhirnya seharian ini iman saya, tauhid saya mesti. Dan lo baca pas salat qabliyah subuh, farqihu ma balakum minan nisa'i masna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau fikir dia kok jalan kota Pak, aku jauh ini. Baik kaum muslimin, waktu ada gimana? Ada satu lagi Ustaz. Sedikit Pak Ustaz. Ini sistem belajar Al-Quran nih Pak Ustaz. Saya sistem kampung aja dulu Pak Ustaz.
Umur 6 tahun saya belajar di kampung surau namanya, tadarus itu sistemnya. Ada labai, nanti kita suruh baca, diperbaiki. Alhamdulillah umur kelas 4 SD saya udah khatam. Setelah itu sempat juga jadi qori saya di kampung. Ya, juara MTQ juga lah tahun-tahun. Ya, tingkat nagari namanya itu di kampung. Setelah itu saya hijrah sekolah SMP ke kota Padang. Mulailah pengajian kota lagi kan. Menurun Pak Ustadz. Setelah itu saya hijrah lagi ke Bogor belia. Waktu SMA juga Pak Ustadz. Waktu di kampung itu otak saya kan masih kosong gitu ya, diisi dengan Al-Quran. Setelah SMA saya termasuk juara umum di sekolah itu. Belajar kimia, belajar fisika, semua memori masuk, unsur-unsur kimia masuk semua ke dalam ini. Fisika masuk, sekolah ke Bogor, semua nama jenis pohon masuk ke dalam ini. Setelah itu kerja lagi di kehutanan, semua nyanyi hafal. Nyanyi Sunda hafal, nyanyi Batak hafal, nyanyi Kampar hafal, nyanyi. Pertanyaan saya, setelah saya pensiun, mantul Al-Quran itu ke yang apa 3 kul lagi, sangat sedih saya. Jadi waktu saya naik haji, saya coba perbaiki, tapi masih berat rasanya. Nggak bisa balik itu apanya tuh, powernya itu. Kok saya waktu SD bisa. Ini udah, ya pengalaman udah banyak segala macam, kok susah kali saya belajar. Saya memang dengan apa Pak Ustadz tadi, saya akan coba dulu saya coba dengan alam sini Pak. Mungkin nanti saya akan dekati dengan Pak Yasri, mudah-mudahan. Saya udah takut juga sekarang nih Pak, umur udah 65 Pak, tinggal 5 tahun lagi nih belajar Al-Quran, membalikkan aja lagi Pak, tapi sangat susahnya. Terima kasih Pak Ustadz, ini arahan Pak Ustadz ini memang bagus. Kemarin ada di sini Pak belajar Al-Quran kita bapak-bapak yang tua-tua. Saya sarankan ya ke Pak Yasri, program itu tolong dibalikkan lah dulu dari Bapak Salam gurunya. Terima kasih. Jadi itu yang saya sampaikan tadi Pak, awak pensiun tapi gaji datang terus, kan enak tuh, kerja tidak, tapi